Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahra Yulindra dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2129231, seksi 0196. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi dari budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Inkulturasi adalah proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Sedangkan akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Jati diri bangsa merupakan cerminan atau tampilan karakter dari bangsa Indonesia sendiri. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, serta kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Sementara, konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Adapun fungsi jati diri bangsa, yang pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Dan yang ketiga, sebagai ciri khas bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya di dunia. Hal ini dapat terlihat dengan jelas oleh kita bahwa jati diri bangsa Indonesia sangat memiliki ciri khas tersendiri dari budaya-budaya Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan NIM 201299237 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu refleksi dari perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Perubahan tersebut adalah segala hal yang ada di masyarakat, termasuk adat budaya, serta lingkungan itu sendiri. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang sudah ada berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang hanya dimiliki bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Contoh Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Saya akan mengambil satu buah contoh yaitu tentang gotong royong. Di dalam gotong royong ini terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong, di antaranya yang pertama kebersamaan, yang kedua kesatuan, yang ketiga rela berkorban,
yang keempat tolong-menolong, yang kelima sosialisasi. Itulah materi dari saya. Baiklah, saya Nazatul Hamidah, NIM 203081 akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, atau arahan dan petunjuk hidup di dunia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena berasal dari pandangan hidup masyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bersifat subjektif, artinya tergantung pada pribadi masing-masing. Jika seorang WNI mengaku Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidupnya, maka ia akan bersikap, berucap, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan berperilaku dalam sehari-hari, Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Elsa Fadila dengan NIM 2012921 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang pertama, maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, yang mana Pancasila didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang kedua yaitu tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik dari segi material maupun spiritual, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Baiklah teman-teman, sekian materi dari saya. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Dwi Putri dengan NIM 2012916 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Seksi 0196. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Salah satu fungsi Pancasila ialah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Maknanya bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan dan keputusan bersama bagi bangsa Indonesia. Perjanjian yang luhur ini pun telah dilakukan oleh perwakilan bangsa Indonesia yang tergabung dalam PPKI, di mana dicapai kata mufakat bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka konsekuensi bagi bangsa Indonesia ketika menyatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa antara lain, yang pertama, segala aspek kehidupan dan ketatanegaraan harus berpedomankan kepada Pancasila. Kedua, segala pemikiran, sikap, maupun tindakan yang dilakukan masyarakat atau pemerintah harus bertujuan guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang ketiga, kewajiban dalam menjadikan serta mengamalkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai akar penyelesaian segala permasalahan. Yang kelima, kewajiban warga negara Indonesia dalam mentaati Pancasila sebagai pedoman hidup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.